Pitagoras ya. Nah, ini triple Pitagoras itu sebenarnya angka-angka yang memenuhi sifat yang tadi, sifat Pitagoras tadi. Nah, itu dia ya. Jadi angkanya berapa aja itu ya, misalkan kayak tadi 3, 4, 5 ya, yang lainnya 5, 12, 13 ya. Baru nanti bisa apa dia, bisa itu harus kita cari 1 akar 3, 2 dan seterusnya, itu banyak ya. Yang penting dia memenuhi sifat dari triple Pitagoras ya. Jadi misalkan yang ini 1 akar 3 ya, 1 akar 3 dan 2. Nah, itu 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat kan sama dengan 2 kuadrat ya. 1 tambah 3 tambah 4 ya sama dengan 4 ya. Berarti 4 sama dengan 4. Ini itu namanya triple Pitagoras ya. Nah, kemudian nanti triple Pitagoras itu berlaku kelipatannya ya, berlaku kelipatan ya. Ini kenapa harus diingat ya, karena dalam mengerjakan itu nanti harus cepat, makanya kalau ada SMP itu mau masuk SMA unggul, dia nggak ngerti yang gitu karena waktunya cepat, ya kalah ya. Berlaku kelipatan ya, kelipatan ya. Misalkan kalau saya bikin 9, 12, nah berarti ini kan dikali ini 3 kali 3, berarti ini kali 3, berarti 15 gitu loh. Jadi berlaku dia, berarti triple Pitagoras itu 9, 12, 15. Nah, misalkan kita ambil dari 5, 12, 13 ya. Nah, misalkan dibikinlah begini. Nah, ini 10, ini 24, makanya ini berapa? Nah, kalau kita lihat dari triple Pitagoras ini, itu 5 itu jadi 10 itu kali 2 ya. 12 itu kali 24 berarti kali 2. Berarti ini kali 2, berarti langsung kita jawab 26 ya. Seperti itu. Nah, demikian juga nanti kalau dibalik-balik ya. Kalau dibalik-balik dia seperti itu. Biar kita cepat mengerjakannya aja ya, itu gunanya triple Pitagoras itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu nanti ada segitiga istimewa ya. Yang ketiga itu segitiga istimewa ya, istimewa ya. Di sini segitiga istimewa itu ada 2 saya bikinnya. Nah, yang pertama itu ya. Nah, kalau ini dia segitiga siku-siku ya, ini dikasih tahu sudutnya 45. Ini dikasih tahu sudutnya 45 ya, ini siku-siku. Berarti perbandingannya ini 1 akar 2 ya. Itu ingat. 1 akar 2 ya. Nah, itu dia. Ini sering sifat seperti ini sering keluar ya di soal ya. Nah, itu dia. Yang B-nya itu, ya. Yang B-nya itu ini segitiga siku-siku ya. Nah, di sini dibikin 30 ya. Di sini 60 berarti kan, karena jumlah sudut segitiga itu 180 ya. Nah, di depan sudut 30 itu diingat, itu 1 bikin ya perbandingannya. Nah, kemudian sisi miringnya itu 2 ya. Kemudian sisi yang lain ya udah akar 3 ya. Nah, itu tadi yang saya bikin itu triple Pitagoras yang ini ya. Itu dari situ ya. Nah, inilah 2 sifat 2 segitiga istimewa yang harus siswa tahu ya. Nah, itu dia. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Nah, ini dikasih tahu segitiga seperti ini ya. Nah, ininya dikasih tahu 30 ya. Nah, tanpa kita ini berarti 60 ya. Nah, langsung kita bikin bahwa di depan sudut segitiga itu 1, sisi miringnya 2, sisi bendatarnya itu akar 3 ya. Nah, kemudian misalkan ini dikasih tahu 10 ya.
ini 10 ya. Nah, tentukan panjang sisi yang lain ya. Misalkan kita mau mencari sisi miringnya ya. Sisi miringnya berarti sisi miring. Nah, ini kan perbandingannya 2 ya. Berarti 2/1 kali 10, karena 10 yang dikasih tahu, berarti dia 20. Nah, kemudian sisi yang lain, sisi siku-siku yang lain ya. Nah, berarti itu akar 3 dong. Akar 3/1 ya, sekali 10 sama dengan 10 akar 3. Nah, ini sesuai dengan pelajaran kelas 1 SMP mengenai perbandingan senilai ya. Itu kalian udah belajar kelas 1 SMP, perbandingan senilai. Nah, ingat dasarnya ini dari perbandingan senilai atau perbandingan itu kelas 1 SMP ya. Perbandingan senilai ya. Jadi harus tahu juga tentang perbandingan senilai kemarin. Nah, itu sama aja, misalkan kalau ini 30, di depannya itu 1, baru sisi miringnya 2, baru sisi lainnya akar 3 ya. Jadi kalau misalkan dikasih tahu yang lain 10, yang lain bisa dicari ya. Nah, itu dia. Oke, ini dicatat dulu biar kita masuk ke yang terakhir ya. Yang terakhir itu nanti penerapan ya, penerapan segitiga